Nabi Nuh mengatakan, ya, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, wahai Rabbku, aku berdakwah kepada kaumku, aku mengajak kaumku malam dan siang. Ya. Jadi Nabi Nuh dakwahnya itu bukan cuman pagi tok kayak gini, ya, terus habis gitu besok lagi. Enggak. Tapi Nabi Nuh, ya, kalau bisa dikatakan malam dan siang ini hampir 24 jam Nabi Nuh terus berdakwah. Ya, Nabi Nuh terus berdakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Namun tidaklah ajakanku kepada mereka bukan malah semakin mendekatkan mereka kepada Allah, justru semakin membuat mereka kabur. Justru membuat mereka semakin jauh. Lihat, apakah dakwahnya Nabi Nuh yang salah? Apakah metodenya Nabi Nuh yang salah? Enggak. Ya, Nabi Nuh dakwahnya benar enggak? Benar, namun hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah bukan malah mereka semakin tobat, justru membuat mereka semakin lari. Karena memang itu resiko dakwah kayak gitu, hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Jangan terus karena gara-gara mereka semakin lari, kemudian Anda melakukan berbagai macam cara sampai perkara-perkara yang haram Anda lakukan demi untuk membuat mereka kembali lagi kepada Anda. Jangan. Ya, lakukan proses saja. Nggak usah Anda mencari metode-metode baru yang ada unsur-unsur haramnya, belani supaya Anda banyak followersnya. Ya, kan sebagian dai gitu sekarang. Ya, supaya banyak yang datang ke masjid, metode dakwahnya dirubah, muatan dakwahnya dirubah, nggak mau lagi berbicara tauhid, nggak mau lagi berbicara tentang syirik, nggak mau lagi berbicara tentang bid'ah. Kenapa? Nanti takut followersnya berkurang, takut nanti orang-orang nggak mau datang ke masjid. Ya, maka gimana? Ya sudah, kita ini dakwahnya banyol saja, ya, sambil ngelawak. Kalau sambil ngelawak, oh banyak yang datang, seneng orang-orang. Ya enak Ustadz iki ya, apa mulai awal sampai entek ngakak terus di sini. Ya, ada dai-dai yang gitu, nuruti pangsa pasar. Ya, pangsa pasarnya suka banyol, maka sang dai, ustadznya pun juga suka banyol. Kenapa? Untuk menarik hati mereka. Ya, ada lagi yang mengatakan karena pangsa pasar kita ini bahasanya bahasa gaul, maka kita juga harus ikut bahasa gaul. Ya, kita juga harus ikut bahasa gaul. Nabi Musa premannya para nabi, ya, kemudian Aisyah itu cewek traveler, ya, kemudian Allah itu maha keren. Itu kata dia bahasa gaul. Padahal gaul, bahasa gaul nggak ada yang seperti itu. Ada nggak anak-anak gaul yang mengatakan Musa premannya nabi? Nggak ada, baru mulutnya dia tok yang mengatakan gitu. Baru cangkemnya dia tok sih ngomong kayak gitu. Ada nggak anak-anak gaul yang kata mereka, oh enggak, saya ini kan mengikuti bahasa mereka saja, biar mereka itu akrab sama saya. Iya sudah, ada nggak ya jamaah Anda yang mengatakan Allah itu maha keren? Nggak ada, baru cangkemnya diedok. Maka ini cuma sekedar ya alasan saja. Saya mengikuti bahasa mereka, padahal bahasa mereka nggak pernah mengatakan Nabi Musa preman, nggak pernah mengatakan Allah itu maha keren, nggak pernah mengatakan Aisyah itu cewek yang gaul, cewek yang suka traveling kemana-mana. Nggak ada. Bahasa gaul nggak ada yang kayak gitu. Ya, maka jangan merubah metode dakwah yang sudah paten. Ya, para ulama mengatakan, ya, ad-da'watu ilallah tauqifiyah. Dakwah kepada Allah itu sifatnya berhenti pada dalil. Lihat bagaimana dakwahnya Nabi, muatan dakwahnya Nabi bagaimana. Ya sudah, ikuti. Soal urusan manusia mau menerima atau tidak, ya sudah. Ya, itu bukan urusan Anda, hidayah bukan di tangan Anda. Ya, karena ya kita juga kadang-kadang pegel. Ya, ada mungkin sebagian panitia kajian ya nyetir ustadznya. Ya, Ustadz, jangan bahas syirik Ustadz ya. Kenapa? Di sini banyak yang berbuat syirik. Loh, ya ini kesempatan. Ustadz, nanti mereka pada kabur. Ya sudah, itu hidayah di tangan Allah. Kok Anda itu pengennya apa ya? Iya, mau instan gitu, nggak mau melakukan proses, maunya Anda langsung gitu. Jangan, memang itu ujian dakwah.
Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah, bukannya malah mereka semakin senang sama Nabi Nuh, semakin beribadah kepada Allah, semakin tobat, justru tambah parah kekufurannya, justru tambah parah kesyirikannya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, Ustadz, antum itu semakin menjauhkan manusia dari masjid, semakin menjauhkan kaum muslimin dari rumah-rumah Allah. Kenapa? Karena yang antum bahas itu syirik bid'ah, membuat mereka kabur dari masjid. Loh, ya sudah, itu salah mereka. Lihat Nabi Nuh, salah nggak Nabi Nuh ketika Nabi Nuh berdakwah ini? Ayo, wani ngomong Nabi Nuh salah. Salah ini Nabi Nuh ini. Metode dakwahnya itu dia kurang canggih. Ya, lihat. Dakwah bukannya malah semakin mendekat kaumnya, justru kaumnya semakin kabur. Ini coba saya hidup di zaman itu. Pasti nanti kaumnya tobat kepada Allah. Ya, maka ini lihat, kita belajar seperti ini, tahu bagaimana medan dakwah, tahu bagaimana uslub metode dalam berdakwah yang benar, tidak mencari followers, tapi cuma sekedar melakukan proses saja.